Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap fakta pelanggaran atas persyaratan pencalonan tersebut, termohon justru tetap menetapkan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang menjadi pasangan calon. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan seakan menjadi satu hal yang biasa dalam praktek Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2020. Hal ini seolah menjadi praktek normal baru dalam pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Samosir tahun 2020. Kami masuk kepada pelanggaran yang kedua, yaitu politik uang. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami muliakan. Ibu bisa random contoh-contohnya saja, nggak usah semua dibacakan. Baik Yang Mulia, berdasarkan uraian kami pada halaman 11 sampai dengan 20, sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon, bakal calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui tim kampanyenya telah membagikan 120.000 masker, 60.000 karung beras, dan 60.000 paket parcel dengan akumulasi sekitar 7,2 miliar kepada sekitar 60.000 pemilih yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Samosir. Terhadap dalil ini, bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Sebagai perbuatan berlanjut dan tidak terputus dari perbuatan awal, setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon dalam kurun waktu Oktober dan November 2020, Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang kembali melalui tim pemenangannya melakukan panjar atas suara, atau yang kemudian menjadi viral Yang Mulia di Samosir dengan istilah cendramata atau ingot-ingot atau togu-toguro dengan nominal sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah per kepala yang berlangsung di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, bertempat di rumah Saudara Ridwan Sijabat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar yakni Rosita Sitanggang dan Simanindo Posman Manurung. Terhadap dalil ini Yang Mulia, alat bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Sebagai akhir dari jual beli suara tersebut, pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, Paslon nomor urut 2 melalui tim pemenangannya kemudian melakukan pelunasan atas togu-toguro tadi kepada sekitar 60.000 pemilih dengan kisaran 600.000 sampai dengan 1 juta per kepala yang terjadi secara acak di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir. Yang kami maksud kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Rungu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Rongurni Huta, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simandindo. Terhadap dalil ini, alat bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pergeseran suara akibat pengaruh politik uang yang terstruktur, sistematis, dan begitu masif tersebut terekam secara akademik karena berdasarkan survei yang kami lakukan pada rentang waktu Januari dan September 2020, yang mana survei tersebut kami gunakan 2 lembaga survei terakreditasi nasional, yaitu Indopol Network dan Lingkaran Survei Indonesia. Berdasarkan hasil survei, suara kami selaku pemohon mengungguli suara paslon nomor urut 2. Perbuatan paslon nomor urut 2 mulai dari pembagian masker dan parcel serta beras sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, diikuti dengan pepanjar suara atau ingot-ingot atau tugu-tugu kepada yang bersedia menerima dan dicatat namanya sebesar 300 sampai dengan 500.000 per kepala, serta pelunasan di tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020 dalam besaran 600 sampai 1 juta rupiah per kepala adalah merupakan perbuatan pelanggaran money politik yang luput dari pengawasan pengawas pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan hampir pada seluruh wilayah kecamatan yang tentunya mencederai sendi-sendi demokrasi kita. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami mengutip satu kalimat dari Oscar Wilde.
Democracy is fragile. Ada nggak itu di permohonan? Izin yang mulia, kami tambahkan. Yang ada saja Ibu. Siap. Disampaikan. Democracy is fragile. To preserve, it requires people of goodwill, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursue power and personal interest at any cost, but to the common good. Sebagai the guardian of ideology, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menjaga roh demokrasi Pancasila agar tetap hidup dalam setiap kontestasi pilkada. Sebagaimana ajaran demokrasi Pancasila yang kami pahami dari Bung Karno dan para pendiri bangsa. Demokrasi kita dibimbing dan diarahkan oleh pikiran, oleh perasaan, dan oleh perbuatan yang bersifat hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana sila keempat Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan demokrasi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bukan sebuah demokrasi dalam pilkada yang dibimbing apalagi dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan uang dan modal. Kami Ya, masuk kepada itu cukup ya karena nggak ada di permohonan. baik juga. yang mulia, kami masuk kepada petitum. Petitum saja. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya bertanggal 16 Desember 2020. Yang ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk A. Mengenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir nomor urut 2 terhadap Saudara Sandiko Timotius Gultom dan Saudara Martua Sitanggang. B. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya bertanggal 16 Desember 2020. C. Menyelenggarakan pemungutan suara ulang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir hanya dengan diikuti oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Saudara Laksmana Marhuale Simbolon dan Saudara Insinyur Guntur Sinaga, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Saudara Rapidin Simbolon MM dan Saudara Insinyur Juang Sinaga. Yang keempat, menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Iya, terima kasih.